Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Tian Cuyas Official. Di dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman mata pelajaran PPKN untuk kelas 10, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Republik Negara Indonesia itu pun sendiri didasarkan pada ketentuan Negara Republik Indonesia yang tertera dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Di dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa Presiden mempunyai tanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Dan di akhir pasal tersebut, yaitu pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan. Kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Perpres nomor 7 tahun 2015, tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun pengertian Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu lembaga pemerintahan di bawah presiden yang membidangi urusan pemerintahan tertentu. Kementerian Negara dibentuk untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Guna mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tanggal 21 Januari 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, yaitu tentang organisasi Kementerian Negara. Di dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Kementerian Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk kelompok yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kelompok yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Sebelum kita lanjut, ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu di dalam Perpres nomor 7 tahun 2015, kementerian dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Sebutkan kementerian yang terdapat di dalam masing-masing kelompok tersebut. Silakan kalian cari dan tulis jawabannya di kolom komentar. Di dalam Perpres nomor 7 tahun 2015 disebutkan ada 34 kementerian negara, termasuk 4 kementerian koordinator, yaitu Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian,
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemenko Kemaritiman. Kita akan lanjut untuk pembahasan lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kemudian, lembaga pemerintahan non-kementerian yaitu lembaga setingkat kementerian yang dibentuk presiden untuk membantu presiden dalam urusan yang bersifat khusus. Lembaga ini dibentuk berdasarkan peraturan presiden dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun contoh lembaga pemerintah non-kementerian yaitu adalah LIPI, BKKBN, Bappenas, BPS, Bulog, Lemhanas, Lapan, dan yang lain. Demikianlah rangkuman materi yang saya jelaskan tadi. Sampai berjumpa kembali dalam video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.